Om Swastiastu, salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nimade Yeni Juliantari, SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Gianyar, Bali. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi pada rangkaian Alur Merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pembahasan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Menurut saya, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting, sehingga saya sering melewatkan untuk memahami karakteristik dari murid. Saya juga sering hanya melihat hasil evaluasi berdasarkan hasil kognitifnya saja. Contohnya, hasil atau nilai yang didapat dari siswa saat mengerjakan tugas ataupun ulangan. Saya juga beranggapan bahwa keberhasilan pembelajaran hanya berdasarkan jika nilai siswa telah mencapai nilai KKM. Kemudian, pembelajaran yang dilaksanakan hanya berpusat pada guru atau teacher center, sehingga metode yang sering dilakukan adalah metode ceramah. Pembelajaran pun jarang menggunakan media dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Mengingat materi yang diajarkan cukup padat, saya kerap kali mengejar ketuntasan materi tanpa memperhatikan apakah siswa benar-benar sudah memahami materi yang saya ajarkan, sehingga saya lebih banyak meminta siswa untuk mencatat dan menghafal materi. Berdasarkan hal tersebut, saya sering merasa gagal jika evaluasi siswa tidak memenuhi KKM. Pembahasan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Dan guru dalam proses pembelajaran hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya juga harus memahami setiap karakteristik dari murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Selain itu, saya juga harus memahami perbedaan karakteristik murid dengan memberikan siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembahasan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan juga memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali sendiri dan membentuk ilmu pengetahuannya. Dengan begitu, siswa dapat memiliki pengetahuan yang mendalam dan bersifat jangka panjang. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah menuntun dan memberi arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan murid serta dengan orang tuanya. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.